Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, perkenalkan nama kakak Dwi Nabila Ulfa, biasa dipanggil Kak Dwi. Di sini kakak dari Poltekkes Kemenkes Palembang jurusan Gizi. Nah, di sini kakak bakal sharing dan ngejelasin sedikit tentang overweight, dampak, penyebab hingga cara pencegahannya. Jadi di sini kakak bakal kasih video, tolong disimak dengan baik ya. Overweight adalah berat badan yang berlebih atau kondisi tubuh mengalami penumpukan lemak berlebih sehingga membuat badan terlihat gemuk. Anak yang menderita kelebihan berat badan akan beresiko terjadinya obesitas. Ciri-ciri dari overweight yakni perut terlihat buncit, wajah bulat dan pipi tembam, paha terlihat seperti berlemak atau berlipat-lipat. Penyebab dari kegemukan, yang pertama dari kebiasaan makan, konsumsi makanan cepat saji dan makan camilan, mengkonsumsi makanan dan minuman berpemanis, dan jarang sarapan pagi. Kedua, aktivitas fisik dan gaya hidup. Anak yang kurang melakukan aktivitas fisik dan kurang gerak memiliki resiko lebih besar mengalami kelebihan berat badan. Kemudian yang ketiga, dari pola asuh orang tua, bisa dari pengetahuan orang tua, dan zaman sekarang anak-anak sejak dini banyak yang menggunakan handphone sehingga membuat anak hanya diam di rumah tanpa aktivitas. Yang keempat, faktor resiko lainnya. Faktor resiko lainnya dapat terjadi dari riwayat kelebihan berat badan dari keluarga. Jika salah satu orang tua mengalami kelebihan berat badan, maka anak akan mengalami kelebihan berat badan sebesar 40-50%. Sedangkan jika kedua orang tua mengalami kelebihan berat badan, maka anak beresiko sebesar 70-80%. Dampak dari kegemukan. Yang pertama, pubertas dini. Anak perempuan yang mengalami kegemukan cenderung mengalami pubertas dan menstruasi dini. Yang kedua, gangguan pernafasan. Anak yang mengalami kegemukan sering mengalami masalah pernapasan, seperti tidur mendengkur, dan mudah kehabisan nafas atau kelelahan saat beraktivitas. Yang ketiga, kurang percaya diri. Anak yang gemuk hingga saat remaja cenderung mempunyai kepercayaan diri yang rendah. Akibatnya, mereka dapat mengalami stres, depresi, kecemasan, gangguan makan, hingga mengalami gangguan belajar. Yang keempat, kegemukan saat dewasa. Sebagian besar anak yang gemuk akan tumbuh menjadi dewasa yang gemuk juga. Yang kelima, gangguan metabolik. Ditandai dengan ketika seseorang mempunyai gejala seperti lingkar lengan yang besar, tekanan darah yang tinggi, lemak darah tinggi, gula darah yang tinggi, sehingga meningkatkan risiko penyakit seperti hipertensi, diabetes, penyakit jantung, bahkan stroke. Gimana sih cara mencegah agar tidak terjadi kegemukan? Cara yang pertama dengan mengkonsumsi makanan gizi seimbang dengan 3 kali makan utama dan 2 kali selingan atau snack. Gizi seimbang adalah susunan menu sehari-hari dalam jenis dan jumlah yang cukup untuk tubuh kita. Dengan susunan makan terdiri dari makanan pokok, lauk pauk, sayur, dan buah. Makanan pokok atau sumber karbohidrat berfungsi sebagai sumber energi utama bagi tubuh. Lauk pauk yakni sumber protein sebagai zat pembangun bagi pertumbuhan tubuh. Sayur dan buah sebagai sumber vitamin mineral dan serat yang berfungsi sebagai zat pengatur. Dengan susunan makan berbentuk huruf T sebagai berikut, yakni mengkonsumsi lebih banyak sayuran, mengkonsumsi makanan pokok dan lauk pauk dengan porsi yang sama banyaknya, kemudian mengurangi konsumsi minyak dan gula berlebih. Cara yang kedua, yakni dengan aktif bergerak setiap hari sesuai kemampuan dan kondisi tubuh. Untuk tahap awal, dapat dimulai dengan jalan santai, bersepeda, renang, dan senam. Ayo adik-adik, mulai sekarang konsumsi makanan gizi seimbang dan mengurangi konsumsi makanan cepat saji. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.